Nyobain flagship dari Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, udah biasa buat kita. Nih, Sharp Aquos R8S, merek yang biasanya ngejual kulkas, AC, TV, sekarang ngejual smartphone flagship yang harganya 16 juta. Gue penasaran kayak gimana sih speknya, fiturnya, dan isi boxnya kayak gimana. Yuk, kita buka. Oke, jadi Sharp ini udah ngeluarin beberapa series smartphone flagship sebenarnya. Sebelumnya kan ada R7S series. Nah, sekarang ini ada R8S dan R8S Pro. Sebenarnya secara secara spek, secara tampilan ini mirip dengan R8 series yang dijual di Jepang. Cuman ada penambahan kata S aja untuk seri yang dijual di Indonesia. Terus apa bedanya dengan unit smartphone yang dijual di Jepang? Oke, kita lihat kayak gimana smartphone ini jeroannya, speknya, dan fiturnya. Secara boxnya, ya boxnya kayak nggak ngeliatin kalau smartphone itu smartphone flagship, jujur ya. Ini boxnya amat terlalu sederhana banget, dan ini kayak mirip kayak box TV nggak sih warnanya? Merahnya merah gini banget ya. Terus unit yang akan kita unboxing sekarang ini udah made in Indonesia, tuh kelihatan ya, kelihatan nggak? Oke, udah made in Indonesia dan ini adalah versi tertinggi dengan RAM 12GB, terus storage-nya 256GB dan warnanya ini warna hitam, oke? Ya, warna hitam, color black. Ya, warna hitam, warnanya black di sini. Oke, kita buka ya. Sorry nih, gua agak nggak usah disebutin. Oke. Jadi Sharp Aquos R8S Pro ini baru diluncurin di Indonesia beberapa waktu lalu sih. Dan gua langsung pengen nyobain aja gitu smartphone flagshipnya Sharp tuh kayak gimana sih rasanya. Karena ya udah terbiasa, kita kan kalau flagship ya udah terbiasa dengan merek Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo, Oppo, terus tiba-tiba Sharp ngeluarin HP flagship pula gitu. Oke, ini dia unitnya. Cuman kita simpen dulu buat yang terakhir. Kesan pertama gue sih ya, baru ngintip-ngintip dikit, ini asli, cakep sih HP ini. Oke, nggak sesuai ekspektasi, jujur kalau ngomongin soal box, karena ini mirip kayak box harga untuk HP harga sejutaan sih. Masih kayak gini sih flagship, kayak nggak mungkin nggak sih? Di sini ada quick start guide, ya kalian harus baca lah tipis-tipis ya, daripada harus nanya ke forum dan malah dibully sama anggota forumnya, mending baca ini, oke? Terus ada kabel USB Type-C, lihat, pakai karet coy, jarang loh ini, di wadah ini pakai karet gelang gitu tuh, lihat, warna putih lagi. Ini kabel jenisnya kabel USB Type-C to Type-C ya. Terus ada SIM ejector, ini SIM ejectornya menarik nih bentuknya, tuh. Oke, terus juga ada headset. Wah, jarang juga loh untuk sebuah smartphone dikasih headset, karena jarang, karena sekarang kayaknya udah paling Infinix untuk beberapa tipenya masih dikasih headset ya. Kita masih dapat headset dan jack audio pula, bukan Type-C. Kemudian ada adapter charger dengan output maksimal 30 watt. 30 watt, jadi kecil nih bentuk adapter chargernya. Oke, kemudian ada dongle USB Type-C to USB Type-A to USB Type-C. Ini juga jarang dikasih oleh smartphone sekarang. Jadi kalian biasanya sih harus beli apa ya? Harus beli aksesoris tambahan. Jadi ini fungsinya buat OTG, bisa nyolokin flash disk dengan port USB Type-A ke smartphone. Ya, sebenarnya juga ada sih sekarang flash disk dengan port USB-C. Ya, tapi nggak banyak yang pakai. Ya, ini dongle cocok buat jadi aksesoris tambahan. Udah, nggak ada lagi. Ini boxnya emang murahan banget sih kelihatannya. Tapi udahlah, yang penting isi paketnya nggak kayak HP batangan, ya nggak sih? Oke, kita taruh di sini. Nah, sekarang kita fokus ke Sharp Aquos R8S Pro.
Jadi untuk versi R8S-nya itu harganya 12,9 juta di Indonesia, dan untuk yang Pro-nya harganya 15,9 juta. 16 juta lah. Bahkan lebih mahal dari kulkas, TV, AC, mesin cuci mungkin yang mereknya Sharp. Ini berkali-kali lipat lebih mahal harganya. Padahal ukurannya lebih kecil. Ya sayang banget. Stiker di belakangnya nempelnya ternyata nempel banget nih, nggak kayak brand lain yang gampang diambilnya. Oke, nanti paling pakai kayu putih ya buat ngilanginnya. Tapi kesan pertama gua dari smartphone ini smartphone kamera abis sih. Kelihatan banget sama kamera belakangnya yang punya ukuran gede, 1 inci sesuai dengan namanya di sini. Dan ini yang menarik, kenapa di sini disebutnya R8S Pro? Kalau di luar itu disebutnya R8 doang. Karena kalau di Jepang, smartphone Sharp Aquos R8 Pro atau R8 yang regular itu punya kamera dengan racikan Leica. Nah, di logo di bagian atasnya itu ada tulisan Leitz. Di bagian bawahnya itu ada spesifikasi dari lensanya, lensa Summicron yang dipakai oleh R8 Pro. Sementara kalau di Indonesia atau secara global, nama dari Leica sendiri erat kaitannya dengan brand Xiaomi. Xiaomi 14 series, di Indonesia juga ada Xiaomi 13T, itu kan pakai Leica. Karena kerjasamanya ya memang berlaku untuk global. Makanya di Indonesia sendiri digantilah namanya menjadi R8S dan R8S Pro. Karena secara spesifikasi sebenarnya nggak ada yang berbeda, nggak sama aja. Cuman dihilangkan gimmick-gimmick yang berkaitan dengan Leica karena mungkin terbentur oleh paten kerjasama mungkin ya. Oke, kalau ngomongin soal desainnya, jadi smartphone ini karena flagship juga, jadi pakai sasis berbahan dasar metal atau aluminium. Berasanya sih metal deh ini ya. Gue masih harus ngecek juga spesifikasi lengkap dari smartphone ini karena jujur ini baru pertama kali nyampe ke mejanya Yuzontech. Agak bulky sebenarnya desain dari smartphone ini, jadi agak tebal, kelihatan banget di sini. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue menarik dan jarang banget diaplikasikan oleh sebuah smartphone flagship. Yang pertama, ada jack audio dan ditaruh di bagian atas, kayak smartphone menengah ke bawah nggak sih? Jadi tinggal tempel di atas, udah. Jadi kita nggak usah sering-sering juga atau nggak usah nyari aksesoris kayak dongle USB Type-C to jack audio gitu ya. Atau ya beli headset dengan kabel USB Type-C, nggak usah ribet karena udah langsung ada kabel jack audionya. Terus yang kedua, biasanya untuk smartphone flagship, slot kartu SIM itu ada di bagian bawah. Tapi di Sharp Aquos R8S Pro ada di bagian atas, dan ini yang menarik. Ini jarang banget, bahkan kayaknya udah nggak ada deh smartphone yang mengaplikasikan model SIM tray kayak gini. Udah mah gede ya frame-nya, dan cuman support 1 SIM aja, jadi kayak agak nggak imbang sebenarnya. Dan di bagian sininya ada slot micro SD. Jadi kalian harus masukin micro SD-nya manual ke sini. Lihat, ini unik sih. Ini jarang banget smartphone tampil dengan interface SIM tray yang kayak gini. Tapi kelemahannya dari jenis yang kayak gini, karena SIM tray-nya terlalu tipis, sementara bingkainya terlalu gede, tadi gue baru nyobain, agak sulit buat masukin ke dalam bodinya lagi. Apalagi kalau kita nggak niat buat nambahin micro SD ke bagian dalamnya, siap. Bisa aja terjadi kita salah masukin SIM tray, malah masukin ke bagian micro SD. Jadi ya, mungkin kecil kemungkinan bisa rusak bagian komponen dalamnya. Ngomongin soal bagian layarnya, smartphone ini udah pakai panel buatan Sharp sendiri, namanya Exo OLED. Ukurannya 6,6 inci dengan resolusi 1260 x 2730 pixel, mirip dengan varian yang dijual di Jepang. Refresh rate-nya, bahkan ROG Phone series saja nggak sanggup sih tembus refresh rate kayak panel R8S Pro. Karena layar Exo OLED dari smartphone ini udah support refresh rate adaptif dari 1 Hz sampai 240 Hz. Terus juga layarnya udah dilapisin sama Gorilla Glass Victus, jadi lebih aman dari goresan-goresan halus, lebih tangguh juga dari Gorilla Glass 6. Tapi yang cukup disayangkan, di bezel bagian bawahnya masih cukup tebal nih, nggak simetris, kiri kanannya simetris, tapi atas dan bawahnya kurang simetris, masih agak tebal kayak smartphone kelas menengah. Harusnya smartphone 16 juta, nggak kayak gini dong bentuknya. Cuman ukuran punch hole-nya udah lumayan kecil lah. Ya,
menarik lah untuk sektor layar dari smartphone ini, dan fiturnya juga lengkap. Kalian nggak cuma nemuin adaptive brightness doang, nggak cuma nemuin pengaturan refresh rate doang, tapi di sini juga kalian bisa ngaktifin HDR video, bisa ngaktifin virtual HDR, ada outdoor view, jadi intensitas cahayanya bakal dimaksimalin ketika kita pakai smartphone ini di lingkungan outdoor saat matahari lagi terik-teriknya. Terus juga ada hak kiri view. Nah, kalau hak kiri view ini berguna kalau kalian misalnya chatting atau buka maps dan agak sulit kelihatan. Apalagi pas lagi dipakai di kondisi yang cukup terik sinar mataharinya. Jadi tinggal ngaktifin hak kiri view, smartphone ini langsung berubah temperatur warnanya biar lebih mudah buat dilihat oleh pengguna. Terus banyak banget fitur-fitur kayak glove mode buat kalian suka motoran dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ngomongin soal spesifikasinya. Smartphone ini udah pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 2. Jadi emang si Snapdragon 8 Gen 3 udah meluncur, dan ini memang agak telat ya karena yang lainnya udah beralih ke prosesor generasi terbaru. Sekarang Sharp Aquos R8s Pro masih pakai Snapdragon 8 Gen 2 dan harganya tinggi pula, 16 juta. RAM-nya 12 GB, terus storage-nya 256 GB, dan microSD-nya bisa ditambah sampai 1 TB. Yang menarik dari spek smartphone-nya adalah sistem operasinya, karena Android 13, Android stock pula. Ini stoknya stok kebangetan sih. Ini pertama nggak ada bloatware yang kayak aplikasi pinjol, terus baca berita gitu ya. Aplikasi e-commerce nggak ada. Lihat, app driver pas smartphone baru dinyalain aja cuma segini doang. Paling ditambahin aplikasi bawaan Sharp kayak 3 aplikasi ini. Sisanya nggak ada, sisanya aplikasi Google doang. Ini Android stock yang beneran stok gitu. Terus tampilannya beneran nggak dimaksimalin, nggak dioprek sama sekali oleh Sharp, jadi tampilannya bener-bener polos. Bahkan ke aplikasi kameranya aja, kayak aplikasi kamera buat smartphone teknisi gitu nggak sih? Lihat, kayak bersih banget itu, nggak ada gimmick-gimmicknya. Tuh, ya kan? Ya, sekalian ngomongin kamera, jadi smartphone ini udah pakai sensor 1 inci, resolusinya 47 megapiksel, yang ditambah dengan kamera depth 1,9 megapiksel, sementara di depan ada kamera 12,6 megapiksel. Sensor 1 inci, sensor yang gede banget untuk sebuah smartphone, tapi yang menarik, bump kameranya nggak dibikin menonjol. Yang dibikin menonjol ya semua bodinya, jadi memang agak tebal buat ngimbangin bump dari kamera R8s Pro ini. Kalau di Jepang, di sini ada logo LEDs dan di bawahnya ada spesifikasi dari lensa semikron yang dipakai oleh smartphone ini. Cuman kalau di sini untuk yang dijual di Indonesia nggak ada informasi dari Leica sama sekali. Diganti di sini menjadi nama 1 inch image sensor dan juga spesifikasi sensor lensa yang dipakai. Di sini ada nama Aquos juga, dan bodinya sendiri sih untuk bodi belakangnya kayaknya plastik ya karena agak tipis juga. Balik lagi ke bagian kamera, ada banyak fitur di sini. Pastinya ada pemotretan mode HDR di sini, terus juga kalian bisa motret format RAW. Jadi cocok banget buat para editor foto, tinggal masukin ke Lightroom. Kameranya bakal cakep banget hasil fotonya. Terus hasil gambarnya keluaran itu 11,8 megapiksel dengan rasio 4:3, 1:1 juga jadi 8,9 megapiksel. Nah, kalau mau motret di resolusi yang cukup tinggi bisa pakai format 16:9. Dan di sini juga ada beberapa fitur lain kayak face atau eye focus. Di sini ada fitur yang biasanya fiturnya itu aktif sendiri gitu di AI. Nah, kalau di sini fiturnya harus kalian aktifin dulu. Food blur adjustment. Jadi kalau misalnya motret makanan, itu background belakangnya bakal kelihatan lebih blur, lebih burem. Nah, di sini harus diaktifin nih. Cuman kalau ini diaktifin, mode HDR-nya otomatis bakal mati. Nah, untuk videonya kalian bisa ngerekam video 4K di frame rate 60 fps atau 30 fps. Full HD juga di frame rate yang sama. Jujur sih ini tampilan aplikasinya bener-bener nggak menarik sih. Kayak polos banget gitu nggak sih? Nggak ada gimmick apapun atau minimal dikasih warna apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah buat ngasih ngasih pengalaman Android stock juga. Oke,
tungguin aja lah review lengkapnya dari Sharp Aquos R8S Pro ini. Gue akan jadiin smartphone ini sebagai daily driver dulu. Jadi biar reviewnya lebih komprehensif aja sih. Kelebihan kekurangannya bakal gue bahas di video selanjutnya. So gitu aja. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Subscribe Yozon Tech. Jangan lupa nyalain loncengnya. Gue Faisal, pamit.